Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Apakah semua sehat? Sudah mandi? Sudah sarapan? Oke, bagi anak-anak yang sudah masuk di link ini, silahkan tinggalkan jejak dengan menulis di live chat di bawah ini. Kalian tulis dengan kalimat semangat MPLS hari yang ketiga. Saya ulangi, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan menulis semangat MPLS hari yang ketiga. Oke, saya tunggu. Oke, sudah banyak yang masuk. Nah, selanjutnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Bu Ari Dinar Mahanani. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Ari. Jadi di SMP Negeri 4 Jombang ini, Bu Ari mengampu mata pelajaran matematika bersama 4 guru lainnya. Jadi total ada 5 guru matematika di SMP Negeri 4 Jombang. Nah, 5 itu siapa saja? Yang pertama ada Bapak Pandi, mengajar kelas 8 dan 9. Kemudian ada Ibu Mursidah, juga mengajar kelas 8 dan 9. Yang ketiga ada Ibu Uswatun Hasanah, beliau juga mengajar kelas 8 dan 9. Kemudian yang keempat ada Bapak Ibnu Mahmudi, mengajar kelas 7. Dan kelima saya sendiri yaitu Bu Ari, juga mengajar kelas 7. Jadi pagi ini yang stay di kelas di kelompok A, B, C itu adalah Bu Ari, dan yang mengampu materi matematika di kelompok D, E, F adalah Bapak Ibnu Mahmudi. Oke ya, sesuai dengan jadwal sudah kalian dapatkan bahwa pagi ini adalah jadwal untuk pemberian materi matematika. Nah, anak-anak, kemarin yaitu hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 kalian kan sudah melaksanakan pretest. Kalian sudah mengerjakan pretest dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kalian tidak asal mengerjakan tapi berusaha semampu kalian. Nah, pretest itu adalah tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan awal kalian terhadap penguasaan materi-materi yang nantinya akan kalian terima selama kalian menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Jombang. Nah, dari 10 mapel, yang tiap mapel kemarin masing-masing ada 10 soal ya. Jadi 10 soal untuk 10 mapel, total ada 100 soal sudah kalian kerjakan. Setelah kita rekap hasilnya, itu ternyata kebanyakan itu nilainya agak rendah di mata pelajaran matematika. Nah, untuk itu pagi ini Bu Ari di kelompok A, B, C dan Pak Ibnu di kelompok D, E, F akan membantu kalian untuk memahami materi matematika supaya nanti kalian lebih mudah memahami materi di PDR, di pembelajaran reguler selanjutnya. Oke, Bu Ari mulai. Jadi nanti setelah ini kalian akan menyimak materi yang akan disampaikan melalui PowerPoint, yaitu tulisan-tulisan gitu ya. Intinya pembahasan lah tentang matematika. Nanti silahkan disimak. Kita santai saja. Jadi meskipun pagi ini materinya adalah matematika, tapi jangan membayangkan matematika itu sesuatu yang sulit. Kita happy-happy saja, senang-senang saja, fun-fun saja. Yang penting kita sehat. Jangan sampai imun menurun karena stres memikirkan matematika. Oke? Don't worry, be happy. Silakan simak materi pelajaran matematika berikut ini. Nah, materi yang pertama adalah tentang bilangan bulat. Bilangan bulat nanti kita mengkhususkan untuk menjelaskan tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian bilangan bulat. Apakah bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan bilangan negatif. Seperti di sini pada garis bilangan itu tampak bahwa bilangan 0 terletak di tengah-tengah garis bilangan, kemudian di sebelah kirinya adalah bilangan bulat negatif dan di sebelah kanannya adalah bilangan bulat positif. Pada garis bilangan pada garis bilangan
semua bilangan bulat negatif itu letaknya di sebelah kiri. Nah, bilangan yang lebih besar letaknya selalu berada di kanan, dan bilangan yang lebih kecil letaknya selalu di sebelah kiri. Seperti ini ada contoh. Nah, ini ya. Jadi pada garis bilangan tersebut bisa kamu lihat bahwa 3 itu letaknya di sebelah kiri 5. Maka nilainya 3 lebih kecil dari 5. Kemudian 2 dan negatif 4. 2 nilai letaknya ada di sebelah kanan negatif 4, sehingga nilai 2 lebih besar dari negatif 4. Kemudian negatif 5 dan 0. Negatif 5 letaknya di sebelah kiri 0, sehingga negatif 5 nilainya kurang dari 0. Nah, kemudian ada operasi bilangan bulat. Ada 4 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada penjumlahan bilangan bulat bisa dikerjakan dengan garis bilangan atau dikerjakan dengan cara. Misalnya, kalau dengan garis bilangan semacam ini, ya, jadi kita lihat di contoh yang pertama aja supaya cepat. Jadi tentukan hasil dari 8 ditambah negatif 3. 8 ditambah negatif 3 itu dari titik 0 bergerak 8 satuan ke kanan. Kemudian dari 8 itu dilanjutkan 3 satuan ke kiri sehingga diperoleh titik akhir yaitu 5. Sehingga hasil dari 8 ditambah negatif 3 adalah 5. Untuk contoh nomor 2 diperhatikan sekilas aja. Nah, berikutnya hasil penjumlahan bilangan bulat dapat ditentukan dengan menggunakan aturan seperti ini. Kamu baca ya. Kalau kurang jelas bisa kamu screenshot supaya cepat. Nah, ini contohnya. Kemudian pada operasi pengurangan bilangan bulat, operasi pengurangan bilangan bulat berlaku sifat, kamu lihat di kotak yang hitam itu, bahwa untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Dan yang kedua, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Bila perlu, semacam ini sifat-sifat atau rumus semacam ini kamu tulis, atau kalau kamu malas nulis bisa kamu screenshot, disimpan di HP ya. Jangan screenshot hapus kan percuma. Oke, kita lanjutkan contoh dari operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, ini contohnya. Bisa diperhatikan, kalau perlu di screenshot atau dicatat. Oke. Berikutnya untuk tugas nanti kita bahas di grup aja. Nah, operasi yang berikutnya adalah operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Coba kamu perhatikan contoh cerita kehidupan sehari-hari ini. Perhatikan, di sini ada gambar kue donat. Pada setiap gambar terdapat 3 kue donat. Berapa banyaknya kue donat pada keempat gambar tersebut? Nah, kan bisa dihitung ya. Setiap piring itu ada 3 kue donat. Jika ada 4 piring dengan banyak donat yang sama, maka totalnya ada berapa? Bagaimana cara kalian menghitungnya? Nah, ini penjelasannya. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, untuk sifat-sifat itu Bu Ari rasa tidak perlu terlalu dijelaskan ya, di SD sudah pernah juga, jadi kita cepat saja dan sekilas saja, yang penting paham. Nah, untuk berikutnya ada aturan perkalian. Aturan perkalian pada bilangan bulat tidak nol. Jadi untuk bilangan bulat tidak nol tadi kan sudah disinggung di depan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam bilangan, yaitu bilangan nol, bilangan negatif, dan bilangan positif. Nah, aturan ini berlaku untuk perkalian 2 bilangan bulat yang tidak nol. Tidak nol artinya bilangan negatif dan positif. Perhatikan pada kotak biru.
Nah, jika bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya positif. Kemudian bilangan positif dikalikan negatif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan positif, hasilnya bilangan negatif. Dan bilangan negatif dikalikan negatif, hasilnya bilangan positif. Supaya lebih cepat mengingat, kalian pahami saja. Kalau dihafalkan itu nanti sekalinya lupa. Jadi yang penting itu dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Gampang. Kalau bilangannya itu tandanya sama dikalikan, tanda sama tuh maksudnya seperti positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu tanda sama ya. Jadi kalau tanda sama dikalikan maka hasilnya positif, sedangkan kalau tandanya berbeda dikalikan hasilnya negatif. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Nah, berikutnya contoh ya, contohnya misalnya hitunglah negatif 5 kali 3. Perhatikan bahwa tanda kedua bilangan ini tidak sama, yang satu negatif, yang satu positif. Kalau bilangan tandanya tidak sama dikalikan maka hasilnya adalah negatif, sehingga negatif 5 dikalikan 3 hasilnya adalah negatif 15. Oh maaf. Nah, untuk latihannya ini bisa kita bahas di grup nanti. Lanjut. Berikutnya ada pembagian bilangan bulat. Nah, pada pembagian dua bilangan bulat, bilangan pertama menyatakan bilangan yang dibagi dan bilangan yang kedua menyatakan bilangan pembagi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ibu memiliki 4 buku tulis. Buku tulis tersebut akan dibagikan kepada 2 orang anaknya. Dapatkah kalian menghitung banyak buku tulis yang akan diperoleh setiap anak? Jadi bilangan yang dibagi adalah 4, bilangan pertama ya, dan bilangan kedua atau bilangan pembaginya adalah 2, sehingga hasilnya bisa kalian hitung. Perhatikan ilustrasi yang kedua. Ini ada kesalahan teknik sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, perhatikan ilustrasi yang kedua. Adik memiliki 30 kelereng. Ia menyimpan kelereng tersebut di dalam 6 kaleng. Nah, setiap kaleng berisi kelereng yang sama banyak. Dapatkah kalian menentukan banyak kelereng pada setiap kaleng? Jadi bilangan pertamanya alias bilangan pembaginya itu adalah 30 dan bilangan kedua itu adalah 6. Sehingga ditulis pembagiannya 30 dibagi 6. Bisa dipahami? Berikutnya, kalau tadi ada aturan perkalian 2 bilangan bulat tidak 0, maka di sini pun kita punya aturan pembagian 2 bilangan bulat yang tidak 0. Nah, serupa dengan aturan perkalian, pada pembagian juga berlaku. Jika bilangan tandanya berbeda dikalikan, maka hasilnya dikalikan. Saya ulangi ya. Jika 2 bilangan tandanya berbeda itu dibagi, maka hasilnya negatif. Jika pembagian 2 bilangan bulat tandanya sama, maka hasilnya positif. Jadi sama dengan perkalian. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Aturan ini berlaku pada perkalian dan pembagian. Ingat-ingat ya. Sekali lagi, Bu Ari tekankan, Bu Ari ulangi, aturan untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat tak 0 jika bilangan bulat itu tandanya sama dikalikan atau dibagi, maka hasilnya adalah positif. Jika 2 bilangan bulat tandanya berbeda, maka dikalikan atau dibagi, hasilnya adalah negatif. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Hitunglah negatif 35 dibagi 5. Perhatikan tanda mereka berdua berbeda, yang satu negatif, yang satu positif. Maka hasil pembagian dari negatif 35 dibagi 5 adalah negatif 7.
Gampang ya. Nah, ini hasilnya. Oke, aduh, kesalahan teknis, salah pencet. Maaf. Nah, untuk latihannya sama seperti tadi, latihan ini nanti kita bahas di grup. Oke, berikutnya setelah bilangan bulat, materi yang kedua adalah pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bentuk dari bilangan rasional yang mana merupakan sebuah bilangan yang berbentuk A per B. Jadi pecahan itu bentuknya A per B dengan B tidak sama dengan 0. Nah, A per B, A itu kita sebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Perhatikan gambar ini. Coba, berapakah nilai pecahan dari bagian gambar yang diarsir? Ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada berapa kotak yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Sehingga pada gambar pertama nilai pecahannya adalah 5/8. Lanjut di gambar yang kedua, yang diarsir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 per yang tidak diarsir adalah 12. Kemudian bilangan yang ketiga, di pecahan yang ketiga, oh maaf, ini Bu Ari tadi salah nulis ya. Harusnya tadi berapa? 8/12 ya untuk gambar yang kedua. Coba kamu lihat untuk gambar yang kedua, harusnya jawabannya 8/12, sehingga ketika disederhanakan menjadi 2/3. Nah, untuk gambar yang ketiga itu 3/8, yang diarsir 3, kemudian dari 8 bagian. Lanjut pada slide berikutnya, jenis pecahan. Nah, ada beberapa jenis pecahan. Yang pertama pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal. Pecahan biasa contohnya ini 1/2, 2/3, 5/20 dan seterusnya. Kemudian pecahan campuran contohnya 12 1/2 dan 15 1/4. Kemudian pecahan desimal contohnya 1234,567. 1 itu sebagai ribuan, 2 sebagai ratusan, 3 sebagai puluhan dan seterusnya. Nah, perbedaan dari 3 jenis pecahan ini, yang pertama pecahan biasa itu tadi, pecahan biasa itu bentuknya seperti itu ya. Jadi pembilang itu lebih kecil dari penyebut, sehingga disebut pecahan biasa. Perhatikan, semua pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kemudian di pecahan campuran itu ada bilangan asli, ada pecahan biasa, sehingga disebut campuran karena ada bilangan bulat ya, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian kalau pecahan desimal itu bentuknya bilangan yang ini ya, ada komanya ya. Jadi koma itu melambangkan 1/10, 1/100, 1/1000 dan sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian jenis pecahan selanjutnya ada persen. Persen artinya per 100, ditulis dengan notasi itu ya. Notasi itu lambangnya persen itu ya. 0,0. Saya kira itu sudah hafal kalian ya. Jadi contohnya seperti ini, 2/4. Nah, penyebut 4 diubah menjadi 100, sehingga 4 menjadi 100 itu kan dikali 25. Jika penyebut dikali 25, maka pembilang juga dikali 25. Sehingga 2/4 itu menjadi 50/100. Nah, 50/100 sehingga ditulis 50%. Contoh yang kedua, 3/4 sama dengan 75/100 sehingga ditulis 75%. Nah, ada persen, ada per mil. Per mil itu apa? Per mil itu per 1000. Pecahan yang penyebutnya adalah 1000. Jika pada persen tadi penyebutnya dijadikan 100, pada per mil penyebutnya dijadikan 1000 seperti ini. Lanjut. Nah, berikutnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan.
Nah, pada operasi penjumlahan maupun pengurangan pecahan itu caranya sama, yaitu dengan menyamakan penyebut. Seperti ini. Misalkan ada pecahan A per B dan pecahan C per D ditambah atau dikurangkan, perlu disamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut itu kita bisa dengan mencari KPK penyebut atau bisa dengan mengalihkan penyebutnya. Kalau semacam ini kelihatannya ini mengalihkan penyebutnya, sehingga A per B ditambah atau dikurangi C per D menjadi AD ditambah atau dikurangi BC per BD. Huruf yang dijejerkan seperti ini ya, AD, BC, BD itu artinya dikali. Jadi kalau ada huruf atau bilangan yang jejer semacam ini di matematika itu artinya dikalikan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ada contoh soal. Untuk contoh soal kalian baca sendiri ya, di screenshot, kemudian dipahami. Bu Ari kira tidak terlalu sulit nggih, karena di SD kan sudah mengenal pecahan. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, ini contoh lagi pembagian. Nah, untuk perkalian pecahan, salah pencet lagi. Perkalian pecahan itu sama saja dengan mengalihkan penyebut kali penyebut dan pembilang kali pembilang. Sehingga A per B dikalikan C per D hasilnya AC per BD. AC tadi artinya apa? A kali C. Dan BD artinya B kali D. Jadi untuk perkalian pecahan itu cara mengerjakannya pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal perkalian pada pecahan. Nih soal cerita. Nah, kemudian pembagian pecahan. Nah, kalau pada operasi pembagian pecahan, cara yang dilakukan adalah membalik ya, membalik pecahan yang kedua seperti ini. Misalkan A per B dibagi C per D, maka pembagian itu menjadi perkalian dan pecahan yang kedua dibalik seperti ini ya. Bu Ari baca dari awal. A per B dibagi C per D itu operasinya berubah menjadi operasi kali. A per B kali D per C, yang belakang dibalik, sehingga setelah operasi perkalian belum dipencet, maaf ya. Sehingga setelah operasi perkalian menjadi AD per BC. Nah, semacam ini yang tadi Bu Ari omongkan ya, ternyata belum diklik Bu Ari sudah ngomong. Nggak sinkron ya ini. Lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal, hitunglah 2 per 4 dibagi 5 per 9. Cara menjawabnya, 2 per 4 itu kita sederhanakan, 2 per 4 menjadi 1 per 2. Kemudian 5 per 9 dibalik nggih, 9 per 5, dan operasinya dari bagi menjadi kali. Sehingga 1 per 2 kali 9 per 5, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, menjadi 9 per 10. Nah, ini contoh yang kedua soal cerita, bisa kalian baca sendiri. Kalau kurang membacanya di screenshot aja, oke? Nah, kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah bangun datar. Nah, ini nih Bu Ari itu suka mejeng ya. Jadi di beberapa slide itu dikasih gambar. Oke. Biar happy, biar seneng, supaya imun tetap meningkat. Nah, kalian boleh gini ya, narsis dikit boleh ya. Yang penting pede. Oke, dan seneng. Nah, saya ulangi ya. Bangun datar pada SMP yang diberikan itu adalah, ada berapa bangun datar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 bangun datar yang dikenalkan di SMP, yaitu yang pertama persegi, kemudian persegi panjang, lalu jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, segitiga, dan lingkaran. Tetapi di materi ini kita khusus membahas
3 saja, tidak usah banyak-banyak biar tidak pusing ya. Nanti pusingnya nanti aja kalau udah masuk pelajaran ya. Sekarang kita santai aja. Jadi tadi dari 8 bangun datar itu yang kita bahas hanya 3 saja, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, kemudian apanya yang dibahas? Yang dibahas itu adalah luas dan kelilingnya. Nah, ini yang pertama, persegi. Kita kenalan dulu, sebenarnya sudah kenal ya, tapi nggak apa-apa kenalan ulang. Persegi merupakan segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar dengan 4 sudut siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? Siku-siku berapa derajat? Iya, siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, perhatikan ada rumus-rumus yang berlaku pada persegi, yaitu biasanya sisi persegi disimbolkan dengan S. Kemudian seperti tadi Bu Ari bilang, untuk bangun datar ini kita fokus mencari luas dan kelilingnya. Nah, karena bangun yang dibahas persegi, maka kita mencari luas persegi. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi atau sisi dikuadratkan. Sedangkan keliling persegi rumusnya K sama dengan 4 kali S. Nah, dihafalkan ya. Nanti latihannya di grup aja. Lanjut. Nah, sifat-sifat persegi. Yang pertama, persegi itu memiliki 4 simetri lipat, 4 simetri putar, dan 4 sumbu simetri. Sifat yang kedua, keempat sisi panjangnya sama besar. Sifat yang ketiga, sudut di keempat sisi siku-siku atau 90 derajat. Kemudian sifat yang keempat, diagonal-diagonalnya sama panjang. Sifat yang kelima, persegi bisa menempati bingkai dengan 8 cara. Kemudian sifat yang keenam, diagonal saling berpotongan tegak lurus dan membagi persegi sama panjang. Sifat yang ketujuh, sisi-sisi yang saling berhadapan sejajar. Nih Bu Ari berikan contohnya sekilas. Ini persegi yang memiliki panjang sisi 8 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Luas tadi sisi kali sisi, sehingga luasnya 8 kali 8 itu 64. Kemudian kelilingnya 4 kali sisi, 4 kali 8 32. Gampang ya contoh soalnya. Nah, jangan protes, biasanya protes. Bu, kalau contoh soal kok mesti gampang ya? Kalau soal kok agak sulit ya? Ya iyalah, ya, kalau contoh soal pasti gampang karena dibahas bareng-bareng, dibahas sama gurunya. Nah, kalau soal biasanya agak sulit karena dikerjakan sendiri. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun agak sulit, yang penting tetap fun, tetap gembira. Dalam mengerjakan matematika tidak perlu bermuram durja supaya soal yang sulit menjadi gampang. Lanjut. Berikutnya adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang ini merupakan segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dengan sisi-sisi yang berhadapan sama besar dan sejajar. Nih, rumus yang berlaku pada persegi panjang. Panjang biasanya disimbolkan dengan huruf P dan lebar disimbolkan dengan huruf L. L kecil ya untuk membedakan dengan luas. Jadi kalau luas simbolnya L besar, kalau lebar itu L kecil. Nah, rumusnya apa? Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kemudian rumus kelilingnya K sama dengan 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Nah, sifat persegi panjang nih ada beberapa macam. Bu Ari baca sekalian ya supaya tidak iri karena tadi yang persegi dibaca. Langsung saja. Sifat persegi panjang 1. Memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Sifat yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kemudian sudut di keempat sisi itu siku-siku atau 90 derajat. Lalu diagonal-diagonalnya sama panjang. Sifat yang kelima, persegi panjang dapat menempati bingkai dengan 4 cara. Dan sifat yang keenam, diagonal-diagonal saling berpotongan membagi 2 bagian sama panjang.
Contoh soalnya satu aja. Dikatanya ada persegi panjang, panjangnya 11 cm, lebarnya 7 cm. Maka ditanyakan luas dan kelilingnya. Luas tadi apa? Panjang kali lebar. Jadi 11 kali 7 hasilnya 77. Kemudian kelilingnya 2 dikalikan panjang tambah lebar. Panjang tambah lebarnya ditambah dulu 11 tambah 7, kemudian baru dikalikan 2, sehingga hasilnya 36 cm. Gampang kan? Gampang kan? Contoh soal pasti gampang dong. Lanjut. Nah, ini bangun datar yang terakhir. Mungkin kalian sudah agak jenuh, capek, tapi tidak apa-apa ya. Tetap semangat. Oke, seperti semboyan kita di awal tadi. Semangat MPLS hari yang ketiga. Lanjut, keliling segitiga. Nah, ada segitiga diberi nama A, B, C. Pemberian nama segitiga itu dari huruf pada titik sudut segitiga. Nah, jika AB, A besar, B besar itu adalah C. Jadi gini anak-anak, jika diketahui segitiga semacam ini ya, segitiga ABC itu yang Bu Ari baca huruf besar ya, maka sisi AB itu nama lainnya adalah sisi C kecil. Jadi kan C kecil itu diambilkan dari titik sudut yang berhadapan dengan sisi AB. Jadi saya ulang, sisi AB itu nama lainnya sisi C kecil. Kemudian sisi BC nama lainnya sisi A kecil, dan sisi CA nama lainnya sisi B kecil. Sehingga keliling segitiga, keliling bangun datar itu kan jumlah semua sisi ya. Jadi keliling segitiga ABC adalah sisi AB ditambah BC ditambah AC, atau sisi A tambah B tambah C. Jadi kalau pakai huruf kecil itu cuma satu aja nulis hurufnya, tapi kalau huruf besar nulisnya 2 huruf. Lanjut, luas segitiga. Nah, ini yang terakhir kelihatannya ya. Luas segitiga itu adalah setengah dikalikan alas kali tinggi. Nah, rumus luas segitiga ini berasal dari persegi panjang yang dipotong 2 menjadi segitiga. Seperti pada gambar kalian lihat, ada persegi panjang ABCD, kemudian dipotong ya, diiris pas tengah menjadi segitiga ABC. Jadi segitiga itu terbentuknya dari setengahnya persegi panjang, sehingga luasnya pun luas setengah persegi panjang ya. Jadi luas segitiga sama dengan setengah luas persegi panjang. Dari situ kita dapatkan luas segitiga setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Nah, untuk segitiga kebetulan di slide ini tidak ada contohnya. Nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu Ari ingatkan sekali lagi ya, nama lengkapnya Bu Ari itu ini Ari Dinar Mahanani ya. Saya di SMP Negeri 4 Jombang mengampu matematika. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, kalian luar biasa. Nah, kalian sudah menyimak pembahasan materi matematika mengenai bilangan bulat, pecahan, dan bangun datar yang hanya membahas 3 bangun saja, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Bagaimana? Apakah cukup bisa dipahami? Kalau belum, kalau masih ada materi yang belum kalian pahami, silahkan kalian tulisnya di chat grup saja ya, jangan di live chat seperti ini karena nanti Bu Ari sulit untuk menjawabnya. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian sampaikan di grup, kalian tulis apa yang mau ditanyakan, materi apa atau bagaimana. Kemudian kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa Bu Ari lanjutkan dengan tanya jawab untuk sedikit mengetes atau mengetahui sepanjang apa, sedalam apa pemahaman kalian setelah tadi menyimak materi yang Bu Ari sampaikan. Oke anak-anak, kita lanjutkan di grup. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga nanti dalam 1 tahun yang akan datang Bu Ari bisa membantu kalian untuk memahami matematika lebih dalam lagi, dan
dengan suasana belajar di kelas BDR atau kelas online yang menyenangkan ya. Sekali lagi, tidak perlu takut, tidak perlu tegang, kita bikin santai saja, kita bikin fun, kita bikin seneng, tetapi tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Ari maupun guru-guru yang lain. Oke, begitu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas jejak yang kalian tinggalkan di sini. Semoga kita bisa ketemu lain waktu, bisa secepat mungkin kita ketemu tatap muka ya, kita bisa lebih saling mengenal. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Tetap semangat. Apa hari ini semboyan kita?